Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang bukti kehadiran Roh Kudus adalah buah Roh Kudus. Mari kita baca di dalam Matius pasal 7 ayat 18 sampai 20. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kata kunci yang menonjol dalam Alkitab, baik dalam PL terlebih dalam PB, adalah buah. Buah adalah sesuatu yang dihasilkan untuk dinikmati. Sementara buah Roh Kudus adalah sifat dan karakter Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang muncul dari dalam diri orang percaya atau orang Kristen yang bisa dinikmati dan dirasakan semua orang. Menurut pengalaman saya dan pengamatan saya dalam hidup saya dan dalam hidup orang-orang di sekitar saya, ini bukanlah hal yang gampang Bapak Ibu Saudara. Ini sulit dan tidak mudah. Karena Bapak Ibu Saudara, buah yang diharapkan Kristus dari kita bukanlah buah karbitan atau buah yang sekali jadi atau buah jadi-jadian, tapi buah sejati yang diinginkan, proses dari pertumbuhan yang sampai menghasilkan buah yang manis, yang ranum, yang matang sendiri di pohon, dan yang memberikan kelezatan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, kita tahu buah Roh Kudus itu seperti apa yang dikatakan Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Bapak Ibu Saudara, buah Roh Kudus tidak mungkin dihasilkan dengan kekuatan dan pemikiran kita sebagai manusia semata-mata. Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, itulah yang mengerjakannya, memprosesnya, menghasilkan, mematangkannya dalam diri masing-masing kita, anak-anak Tuhan. Mari kita melihat dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13a. Yohanes 16 ayat 13a. Demikian dikatakan firman Tuhan, tetapi apabila ia datang, itu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Apabila Roh Kudus datang, roh kebenaran, ia akan memimpin kita, membawa kita berproses dalam seluruh kebenaran, sehingga kita akan menghasilkan buah-buah yang diharapkan Kristus oleh pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, inilah yang kita harapkan. Inilah yang disebutkan Alkitab, firman Allah dalam hidup kita. Tujuan kita menjadi sama seperti Kristus. Ayat terakhir, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Mari kita melihat Yohanes pasal yang ke-7. Bapak Ibu Saudara, ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kehadiran Roh Kudus menjadi semakin nyata ketika Yesus dipermuliakan di atas salib dan naik ke surga. Ketika Kristus naik ke surga, Roh Kudus menjadi penolong untuk kita berjalan dalam kehendak Tuhan, berproses menghasilkan buah-buah kebenaran Kristus. Marilah kita menghasilkan buah oleh karena kita memberikan hidup kita untuk dipimpin dan ditolong oleh Roh Kudus. Selamat menjelang hari Pentakosta. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat karya penebusan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat materai dari Roh Kudus
yang memateraikan kami, sehingga kami dimampukan untuk menghasilkan buah, menghasilkan sifat dan karakter Kristus. Tuhan tolong kami agar kami semakin hari semakin menyerupai Kristus. Inilah tujuan kami, inilah kerinduan kami. Mengalirlah Roh Kudus-Mu, membasahi hati kami, memimpin kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.